Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Seri Ashari dengan NIM 15401130819, kelas 7B, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa dari saya. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama berdoa. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Dan bagi yang Ibu sebutkan namanya, silahkan mengangkat tangan dan mengatakan hadir. Amelia Salastika. Hadir Ibu. Soya Almira. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan bertanya, masih ingat dengan pembelajaran pekan lalu? Masih Bu. Ya, silakan Nanda. Itu pembulatan hasil pengurangan, di mana pembulatan hasil pengurangan panjang dan berat kesatuan terdekat mempunyai 3 jenis, yaitu pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Baik, bertepuk tangan kepada temannya. Karena Amel telah mengingat pembelajaran kita pada pekan lalu, hari ini kita akan belajar materi tentang pecahan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis pecahan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pecahan senilai. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menjumlahkan dan mengurang pecahan biasa. Baik, Ibu akan memberikan materi mengenai pecahan. Silakan Nanda diperhatikan bukunya. Pengertian pecahan. Bilangan pecahan merupakan salah satu kelompok bilangan dengan bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Dalam bilangan pecahan, A disebut sebagai pembilang, sedangkan B disebut sebagai penyebut pecahan. Terdapat beberapa jenis pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua adalah jenis pecahan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Yang keempat adalah pecahan persen. Nah, seperti apa yang dinamakan pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bentuk pecahan yang mana nilai penyebut lebih besar daripada pembilang. Nah, Ibu beri contoh pecahan biasa. 5/6, di mana 5 adalah pembilang, sedangkan 6 adalah penyebutnya. Nah, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah jenis bilangan pecahan yang terdiri dari bagian bulat serta pecahan. Bilangan ini bisa berbentuk C,
pecahan campuran atau kalau dalam bentuk angka, contohnya seperti ini. Nah, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah jenis nilai pecahan yang besaran bilangan penyebutnya antara 10, 100, dan seterusnya. Contoh, 2/10. Nah, kalau kita desimalkan berarti menjadi 0,2. Sedangkan yang jenis pecahan yang terakhir adalah pecahan persen. Pecahan persen adalah suatu bilangan yang dibagi 100. Contoh, 10% atau sama dengan 10/100. Pintar. Nah, yang kedua adalah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama. Untuk memperoleh pecahan senilai dari suatu pecahan, maka dilakukan pengalian atau pembagian pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya terdapat pecahan 2/5. Ini adalah pecahan senilai. 2/5, 4/10. Nah, 2/5 dan 4/10 ini merupakan pecahan senilai karena kedua pecahan senilai itu memiliki nilai yang sama. Misalnya kita kalikan 2/2, kita mendapat 4/10. Ya, betul sekali. Nah, kita akan operasi hitung bilangan pecahan. Nah, kita akan mengoperasikan jenis-jenis pecahan, keempat jenis pecahan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, operasi hitung bilangan pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan. Nah, langkah-langkah untuk menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan yang pertama adalah kita samakan dulu penyebutnya. Dalam menyamakan penyebut ada dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan mencari nilai KPK dan penyebut sebelumnya untuk dijadikan penyebut yang baru. Dan cara yang kedua adalah dengan langsung mengalihkan penyebutnya saja. Nah, yang kedua adalah mencari pembilang setelah menyamakan penyebut. Setelah kita mendapatkan penyebut yang baru, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai pembilangnya. Caranya, kita bisa membagi nilai yang penyebut yang baru dengan yang lama. Lalu hasilnya kita kalikan dengan pembilang yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah operasikan pecahan. Setelah penyebutnya sudah sama, pembilangnya juga sudah kita ubah, maka langkah yang terakhir adalah mengoperasikan pecahan. Baik, Ibu akan beri contoh. 2/4 ditambah 3/2. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara kita mencari penyebut yang sama? Kita cari dulu nilai KPK dari 4 dan 2. Nah, KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Terus, angka 4 ini kita bagikan dengan penyebut yang lama. 4 bagi 4 berapa, Nanda? 1 dikali 2? 2. Betul. 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 dikali 3? 6. Pintar. 6, 2 ditambah 6? 8. Ya, 8 dibagi 4. 8/4 ini bisa lagi kita sederhanakan, Nanda. Bagaimana caranya? Masing-masing dibagi 2, Bu. Pintar. Masing-masing kita bagi 2. 8 bagi 2? 4. 4 bagi 2? 2. Nah, kita bisa sederhanakan lagi, paling sederhana. Kita bagi berapa lagi ya? 2, Bu. 2. 4 bagi 2? 2, Bu. 2 bagi 2? 1. Nah, dari 2/4 ditambah 3/2, bentuk yang paling sederhananya adalah berapa ini, Nanda? 2/1. Pintar. Beri tepuk tangan untuk kalian semua.
kita ingin melakukan operasi perkalian pada 2 atau lebih pecahan. Caranya, kita hanya mengalihkan pembilangnya dan mengalihkan penyebutnya saja. Contoh, 2/3 dikali 4/2. Nah, kita langsung kalikan saja, Nanda. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 3, berarti hasilnya adalah 4/12. Nah, pembagian. Operasi itu pada pecahan yang terakhir adalah pembagian. Ketika kalian akan melakukan operasi pembagian pada 2 atau lebih pecahan, maka kita dapat mencarinya dengan cara mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Berarti Nanda, kita balik posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Jadi kita balik 2/3, kita balik menjadi 3/2 dikali 2/4. Hasilnya berapa, Nanda? 3 dikali 2, 6. 2 kali 4, 8. hasilnya 6/8. Betul sekali ya. Baik Nanda, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas. Silahkan diperhatikan LKPD kalian pada halaman 10 terdapat 3 nomor. Nah, soal yang pertama adalah tangki sepeda motor milik Irsan berisi 2,5 liter bensin. Setelah digunakan, bensin berkurang sebanyak 3/4 liter. Jika Irsan mengisi kembali tangki motornya dengan 1/2 liter, maka volume bensin saat ini adalah, itu yang soal yang pertama ya Nanda. Soal yang kedua, Feli mempunyai gula Jawa 2/5 kg. Feli membeli lagi gula Jawa 3/5 kg. Berapa kilogram gula Jawa Feli sekarang? Soal yang ketiga, Ibu membeli kue bolu yang akan dibagikan kepada Kahfi, Dayu, dan juga Irsan. Jika Kahfi mendapat 2/5 bagian, Dayu mendapat 2/10 bagian, dan Irsan mendapat 4/10 bagian, maka siapakah yang mendapat bagian yang sama besar? Nah, itu soal kalian ya Nanda. Silakan diperhatikan dan Ibu beri waktu kalian sebanyak 10 menit untuk mengerjakan pekerjaan kalian. Silakan Nanda dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Bagaimana Nanda? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sudah. Baik, karena kalian sudah selesai, silakan ada yang bisa mengerjakannya? Saya, Bu. Ya, silakan Nanda. Amel. Diketahui bensin saat ini yaitu 2,5 liter bensin dikurang 3/4 ditambah 1/2. Nah, 2,5 dijadikan pecahan berarti 5/2 dikurang 3/4 ditambah 3/2. Hasilnya adalah 10 dikurang 3 ditambah 6/4, yaitu 13/4. Berarti hasilnya adalah 31/4 liter bensin. Jadi volume bensin pada tangki motor Irsan adalah 31/4 liter. Sudah, Bu? Ya, baik. Bertepuk tangan untuk temannya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan pembelajaran Ibu pada hari ini? Sudah, Bu. Baik.
kalian sudah paham, Ibu Guru ingin salah seorang dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Hai Bu. Anak-anak, ini teman kalian yang akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Tolong diperhatikan. Silakan Nanda. Bu. Pecahan. Bilangan pecahan merupakan salah satu kelompok bilangan dalam bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Dalam bilangan pecahan, A disebut sebagai pembilang, sedangkan B disebut sebagai penyebut pecahan. Di mana jenis-jenis pecahan ada 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, Ibu. Ya, bertepuk tangan untuk temannya. Baik Nanda, ini telah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Guru harap kalian mempelajari kembali di rumah. Dan Ibu akan memberi kalian tugas. Tolong kalian kerjakan pada LKPD kalian pada halaman 12 nomor 1 sampai 5, dan Ibu Guru akan periksa minggu depan. Jadi tolong dikerjakan ya. Baik Nanda, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Guru harap pembelajaran hari ini diulang di rumah. Kalian jangan lupa baca Al-Quran, sholat, mengaji, hormat terhadap orang tua, dan juga hormat terhadap ibu dan bapak guru di sekolah. Baik Nanda, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Alhamdulillah, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Baik Nanda, cukup sekian pembelajaran kita pada hari